Kita ingin sepakat dulu. Ibu ingin menjadi seorang istri yang salihah? Oh, saya kurang dengar. Baik, belum ditanya. Ibu sudah ingin menjadi istri yang salihah? Insya Allah ya. Sekarang perhatikan. Ini bukan dari saya, ini dari Quran. Fassalihatu. Sudah dijawab sendiri. Satu, fassalihatu, seorang istri yang salihah itu, istri-istri yang salihah itu, cirinya satu, qanitatun. Yang kedua, subhanallah ibu tidak banyak, ini cuma 2 saja. Tidak 3, tidak 4, tidak 5, cuma 2 saja. Ini dari Quran dan nanti diterjemahkan oleh Nabi dalam hadis. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perhatikan sini. Ciri istri yang salihah, satu kata Al-Quran, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Cek, taat kepada Allah, diterjemah itu baru sepintas saja diterjemah mushaf. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya, tapi dalam tanda petik pada yang baik-baik. Taatan pada yang baik. Jadi kalau suami memerintahkan kepada kebaikan itu wajib taat hukumnya. Tapi kalau meminta kepada yang jelek, bisa diminta untuk melepaskan hijabnya, diajak kepada tempat yang tidak baik, ada maksiatnya, apapun bentuknya, itu mutlak bisa ditolak kata Nabi, la ta'ata fil maksiyat. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, tapi ditolak dengan cara yang lembut. Perhatikan sini, di Quran ada 2 kalimat, satu ta'at wa ati'ullaha wa ati'u. Ini biasanya hanya disandingkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada kata ta'at itu artinya mutlak, jangan banyak tanya. Karena Allah dan Rasul tidak pernah memerintahkan yang jelek. Yang kita pandang jelek pun itu pasti ada kebaikannya. Yang kita tidak sukai pun pasti ada kebaikannya. Al-Baqarah 216. Kalau ada perintah Allah tidak kita sukai, kutiba alaikumul qital wa huwa qurbul lakum. Perangi perasaan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kita tidak suka di situ banyak kebaikannya. Sekarang perhatikan. Kalau taat kepada yang baiknya saja disebut dengan qanitat, perhatikan hadis Nabi-nya. Ibu, tolong fokus kepada ini karena ini menentukan jalan ibu di surga. Perhatikan kata Nabi. Saya sebutkan 4 hal ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan menunaikan salat 5 waktu, yang wajibnya saja, enggak usah yang sunnahnya, yang wajibnya saja. Wa shamat syahraha. Kemudian puasa Ramadan, yang wajibnya saja, yang sunnah tidak. Tidak perlu puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, ya, Ayyamil Bid. Yang ketiga, wa hafizat furujaha, dan menjaga kehormatannya. Yang keempat, perhatikan, wa ata'at zaujaha, dan taat menaati pada suaminya, taat pada suaminya. Salat cuma yang 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Menjaga kehormatan bagi perempuan hukumnya? Baik, subhanallah ibu. Ibu tidak perlu mengerjakan yang sunnah, cukup yang wajib saja. Kemudian taat pada suaminya, ini pun wajib. Perhatikan. Qila laha, dikatakan kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu ma syi'ti. Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Dari pintu mana saja. Orang yang puasa, ini pintunya Ar-Rayyan, khusus itu saja, tak boleh masuk pintu yang lain. Ada pintu sholat untuk yang tahajud, ada pintu khusus. Ada untuk pintu ibadah yang lainnya. Tapi perempuan yang taat pada suaminya, itu boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki, tanpa perlu mengerjakan yang sunnah. Kalau tidak mengerjakan yang sunnah pun ini sudah luar biasa, apalagi ibu mengerjakan yang sunnahnya. Subhanallah. Karena itu, syaitan biasanya mencoba untuk memalingkan perempuan, istri dari yang ini, dengan menggoda dengan cara yang sangat hebat, lembut caranya, seakan-akan ini yang benar. Perhatikan. Bukankah ibu kalau sedang puasa sunnah harus minta izin dulu? Izin puasa sunnah. Perhatikan di sini. Ibu ingin puasa, suami ngajak makan bersama. Suami ngajak makan, ibu ingin puasa. Subhanallah. Kira-kira pilih ikut suami, pilih puasa?
debat kan? Masa nggak boleh Pak? Masa puasa aja nggak boleh? Ya? Suami ngajak makan sama-sama. Ya? Ibu kemudian muncul keinginan untuk puasa sunnah, subhanallah. Nah, ketika suami mengajak makan ini, kemudian istri misalnya ingin mengikuti puasa sunnah, syaitan kadang-kadang masuk. Suami kamu kurang bagus itu, masa yang puasa sunnah aja yang sunnah nggak diizinkan, nggak boleh ikut. Padahal ini cuma satu permintaan, subhanallah. Dalam saat yang bersamaan kita mengira suami kita kurang baik, padahal boleh jadi itu syaitan memalingkan kita untuk berpaling dari yang wajib pindah kepada yang sunnah. Perhatikan, yang sunnah itu pahalanya kalau paling tinggi itu 75%. Sunnah muakkadah 85%, artinya nggak nyampe 100. Mengerjakan yang wajib itu pahalanya 100%. Nah, ketika ibu subhanallah berpaling dari yang wajib, kalau yang wajib ditinggalkan dosa tidak? Dosa itu 100%. Kalau ibu mengerjakan puasa sunnah dapat pahala 75%, tapi salah pada suami dapat kesalahan 100%. Berapa dapatnya? Minus 25%. Jadi sebetulnya ibu, subhanallah, perhatikan hadis Nabi ini. Seorang yang sudah terbiasa melakukan ibadah, tertunda ibadah itu karena uzur, itu sudah tercatat pahalanya. Suami itu melakukan puasa sunnah belum tentu masuk surga dari pintu mana saja. Ibu nggak puasa pun sudah dapat. Jadi kalau dapat suatu kali persoalan yang seperti ini, jangan khawatir. Boleh jadi Allah sedang memindahkan pahala ibu dari yang sunnah kepada yang wajib. Jelas sampai di sini? Baik. Saya teruskan sebentar. Yang kedua, di sini saja kita berhenti. Taat kepada suami dalam hal yang baik-baik. Yang kedua, dan kita berhenti di sini, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poin penutupnya. Menjaga nama baik suami dan keluarga terutama, perhatikan, terutama ketika suami tidak sedang bersama istri. Ini bil ghaib. Suami sedang ke kantor misalnya, ibu ada sendirian di rumah. Jaga nama baik suami, jaga nama baik keluarga. Perhatikan di sini kalimatnya bima hafizallah. Hati-hati dengan kalimat ini karena ibu akan ditanya suatu saat di akhirat. Karena Allah sudah menjaga nama baik keluarga itu. Mohon maaf, perhatikan. Kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, diceritakan oleh banyak orang, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah adalah kita yang membuka. Allah sudah menyindir bahkan mengecam. Bahasa kitanya, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Itu sepanjang belum dibuka keluar, Allah tetap akan menjaganya. Karena itu kata Nabi, persoalan yang muncul di malam hari walaupun kecil, jangan sampai terbuka di siang hari. Kenapa yang ini ditekankan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Kewajibannya sama. Menjaga nama baik itu sama. Andika, Yanis, bapak dan ibu itu sama. Tapi subhanallah, kenapa ditekankan ini kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Perhatikan. Surat ini surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? An-Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Gak pakai uang. Lihat sini, dan ini saya akan akhiri dengan menutup kajian ini. Ibu harus bangga luar biasa karena perempuan itu satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah dari mulai lahir sampai dia meninggal. Ya. Dan di antara hebatnya, Quran menyebutkan perempuan dua nama. Kalau laki-laki cuma satu, Pak. Perempuan dua nama. Perhatikan. Kalau sedang sendirian, itu disebut dengan mar'ah. Mar'atun. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Tapi kalau banyak, dua, tiga dan seterusnya, dirubah namanya dari mar'atun menjadi nisa'un, an-nisa'. Bapak, tolong pahami nama ini. Kalau laki-laki tidak, cuma satu namanya. Mau sendirian, mau banyakkan, itu terambil dari satu akar kata yang sama, rajulun. Kalau banyakkan rijal, masih ra, jim dan lam. Rajulun itu artinya sesuatu yang memiliki sifat kewibawaan, tegak dan tegas. Itu rajul. Karena itu kaki disebut dengan rijlun, karena dengan kaki ini badan bisa tegak. Sip? Jadi kalau seorang laki-laki kehilangan ketegasannya, ya, kehilangan kewibawaannya, maka hilang sebagian sifat-sifat kelaki-lakiannya. Saya waktu di Tripoli 2008
ada Pak Haji Aksa Daud, mantan Menpora dulu. Itu subhanallah kan, beliau luar biasa ya. Semua Menpora itu dulu kan rata-rata berkumis ya, tebal. Itu cerita, saya ketemu dengan seorang di Hotel Sultan, masuk toilet, begitu cuci tangan, di sampingnya itu ada seorang yang kekar tubuhnya, rambutnya cepak, badannya luar biasa atletis. Ketika mau buka kerannya nggak bisa. Tanya pada beliau ini, Pak Haji Aksa Daud, Pak ini gimana cara bukanya? Tegak, cepat rambutnya, tapi pertanyaannya agak gemulai. Apa yang terjadi? Ini hilang sebagian dari nilai kelaki-lakian itu, yang kumisnya tebal pun bisa cepat pengen keluar toilet. Perempuan kalau sendirian mar'ah, perhatikan, mar'ah ini asalnya dari kata muru'ah. Muru'atun punya 3 arti. Satu, hati-hati, satu, sifat yang ingin selalu tampil indah. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena kecenderungannya itu sangat perhatian pada yang indah-indah. Kalau saya, laki-laki, keluar rumah, pakaian belum disetrika itu biasa saja. Perempuan tidak, Pak. Itu kok belum disetrika kan? Bu, ayo sini, pokoknya copot dulu. Kenapa? Tampil indah. Ibu kalau keluar rumah dandan tidak? Ke pengajian ganti baju. Baik, keondangan tampil indah. Di hadapan suami? Awas, Al-Quran sunnah. Tiap hari mengatakan saya ikut sunnah, saya ikut sunnah. Kita kajian sunnah. Di hadapan suami tampilan biasa saja, ya. Ya. 2. Muru'ah itu artinya sifat yang cenderung kepada sisi terhormat, yang ingin tampil terhormat. Makanya kalau misalnya ibu ketemu ibu, itu yang satu tampil tentang keluarganya, cerita tentang anaknya. Anak saya jam kemarin itu ikut lomba ini. Yang satu pasti jawab, oh anak saya juga kemarin punya prestasi ini. Itu cenderung ini. Dan yang ketiga, Pak, hati-hati, muru'an ini itu seakan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin artinya. Mir'ah itu dari bahasa Arab ya, mir'ah. Banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab. Misal sugar, gula itu dari sukar, bahasa Arab. Nanti lain waktu kita bahas. Sensitif, performat ini sensitif. Muru'ah itu sifat yang sedikit sensitif, lebih tinggi daripada laki-laki. Contoh, lihat, ini mar'ah, ini mir'ah. Tulisannya sama, cuma harokat yang beda awalnya. Ini ma, ini mi. Kata orang Arab, al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Makanya jangan heran Pak, ingin tampil indah ngacanya kadang lihat lagi. Dari rumah turun dari mobil spion dilihat lagi. Masuk alisan kelihatan kaca dibetulin lagi. Wajar ini mir'ah. Saya ingin tanya, para ayah, ibu nggak usah jawab, ibu nggak usah jawab. Pak, kalau cermin saya lempar pecah, bisa nggak digunakan lagi untuk berkaca? Ibu bisa nggak? Sebetulnya bukan tidak bisa, bisa disambung lagi untuk bercermin, tapi tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sensitivitasnya seperti cermin, kalau dilukai, terpecah hatinya, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Antum terlambat kayak rekening listrik saja, 40 tahun kemudian itu jadi cerita buat cucu. Lihat sini. Kalau kebanyakan berubah menjadi nisa, hati-hati para ibu, bertakwalah kepada Allah. Nisa itu dari kata nasa. Apa itu nasa? Nasa itu punya 2 arti, hati-hati ibu. Nasa itu satu, sifat yang mudah goyah, cepat tersentuh. Karena itu dalam suasana yang sama itu beda antara respon laki-laki dengan perempuan. Bisa ibu misalnya lihat sinetron yang sama, papa lihat, mama lihat. Itu dalam satu adegan, ibu bisa menangis, papa biasa saja. Atau lihat misalnya taklim, satu masa, masukan, cerita dan sebagainya. Perempuan cepat terharu, laki-laki itu kadang telat. Dilihat dulu, pikir dulu, diresapi dulu baru menangis. Perempuan tidak, itu langsung kepada jiwanya. Satu ini. Yang kedua, hati-hati. Nasa ini juga adalah sifat gemar menceritakan apa yang dirasakan. Saya tidak katakan gosip ya, cuma mencurahkan apa yang dirasakan. Curhat. Nah, sifat cerita ini
Kenapa disebutkan di Nisa, suratnya An-Nisa bukan Ma'ah? Ingin memberikan kesan perempuan sependiam apapun kalau sendirian itu subhanallah kalau sudah ketemu dengan teman-temannya itu bisa cerita, gemar cerita. Bahkan dalam temuan psikologi yang terakhir, sifat ini, gemar bercerita ini, itu bisa terjadi dalam setiap suasana. Ada satu penelitian saya sudah pernah sampaikan di sini, laki-laki dan perempuan itu ketemu di tempat yang sama, ditanyakan satu pertanyaan, jawabannya bisa beda. Contoh, Pak dari mana? Sama-sama dari tempat yang sama. Misal laki-laki menjawab dari pasar, perempuan tidak. Bu dari mana? Dari pasar. Masya Allah Pak, jalannya becek itu, cabenya naik, cabenya kemudian naik. Satu pertanyaan perempuan bisa banyak. Dan penelitian di Amerika baru kemarin saya baca, itu penelitian tentang komunikasi. Perhatikan, bayangkan. Ini ada ayah komunikasi dengan anak laki-laki. Itu paling lama itu 3-5 menit. Perlunya sudah sampai, selesai. Ibu dengan anak laki-laki itu rata-rata 15-30 menit secerita. Perhatikan. Perempuan ketemu perempuan, ibu ketemu ibu-ibu, ternyata itu bisa sampai 5-10 jam. Batas maksimal. Perhatikan ya. Ayah ketemu anak 5 menit, ibu ketemu anak laki-laki 15 menit, perempuan ketemu perempuan bisa sampai 5 jam. Laki-laki ketemu laki-laki, anak laki-laki dengan anak laki-laki itu rata-rata miss call. Nah, sekarang lihat sini. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kenapa menjaga rumah tangga, nama baik keluarga dan suami ditekankan pada para istri? Satu, karena istri itu punya kecenderungan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, senang cerita. Kadang-kadang ibu suka lupa, kebablasan ceritanya menceritakan sesuatu yang harus dijaga. Dan syaitan itu cara masuknya hebat sekali. Kadang-kadang kita tidak terasa, tiba-tiba basah saja, nyampur saja. Masuknya memang taklim, datang ke taklim, kumpul dengan teman-teman. Awalnya itu bagus. Apa kabar keluarga ibu? Sehatnya? Mudah-mudahan baik. Sehat, baru menyentuh suami, kerja bagaimana? Saya mau begini dan sebagainya. Subhanallah, itu masuk. Dan sekarang persoalannya, satu, maaf, ibu bertakwa kepada Allah. Sekarang tidak kumpul pun, sedang sendirian pun medianya ada. Malam sedang kecewa, pagi-pagi bikin status. Suami saya tidur tangan ke atas, kaki ke bawah. Itu kalau belum dikomentarin, Pak, ditungguin itu. Dilihat, ditunggu kayak orang kegelisahan. Subhanallah. Muncul komentar satu, dulu nggak nyangka ya, padahal nyangka itu. Yang kedua, ibu, kecenderungan perempuan kalau menikah dengan laki-laki itu kecenderungannya membawa nama, harkat dan martabat suaminya. Contoh, Bismillah, misalkan Dika itu akan menikah dengan Yanis, insyaallah. Nikah dengan Yanis. Besok kalau sudah menikah, Yanis akan cenderung membawa nama Andika. Besok akan dikenal dengan Ibu Andika. Tidak sebaliknya, tidak ada Andika menikah dengan Yanis dikenal dengan Bapak Yanis, itu nggak ada. Pasti dibawa. Dan hebatnya, mohon maaf, gelar, harkat, martabat, pangkat yang melekat pada suami itu bisa melekat pada istri. Saat Andika suami diangkat menjadi RT, itu Yanis akan dikenal dengan ibu. Padahal yang RT Andika. Kadang-kadang terjadi situasi istri lebih RT daripada suami. Soalnya. Baik ya. Nah, ini akan jadi masalah kalau dibawa perangai istri kurang bagus, Bu. Memang judulnya taklim. Mohon maaf ya. Bisa Andika dengan Yanis menikah, ini laki-laki, ini perempuan. Subhanallah, ikut taklim. Di belakang Yanis ngobrol, cerewet luar biasa, terima telepon sana sini. Terganggu. Orang bertanya, itu siapa sih? Itu tuh Ibu Andika yang cerewet, Yanis yang kena Andika. Karena itu, dari konsep ini perhatikan ibu, yang pertama taatlah pada suami, jaga kehormatannya. Yang ketiga, ini barangkali yang tidak banyak dimengerti oleh para istri.
Quran melarang, hadis melarang para istri keluar rumah apapun alasannya tanpa izin suami. Ada orang mengatakan Islam itu kejam katanya. Masa sedikit-sedikit diatur, ketat, tidak boleh bebas seperti yang lainnya. Ibu, itu salah persepsi. Coba dilihat sama hati yang paling dalam ya. Sebetulnya ini cara Allah diturunkan pada Nabi untuk mencari perhatian dari suami supaya memperhatikan. Karena para suami ini, lelaki itu diantara sifatnya gengsinya tinggi. Kalau tidak ditampakkan itu tidak mau melihat, tidak mau melihat. Akhirnya dipaksa oleh Allah bagaimana setiap hari itu kehidupan ketenangan, mawaddah, sakinah itu bisa muncul. Di antara caranya, saat ibu akan keluar, tanya ingatkan suami. Ibu akan pergi, minta pada suami. Tujuannya sebetulnya bukan izin. Tujuannya dengan disebut nama ibu, ingat beliau, perhatian jadi tertumpahkan. Setidaknya, walaupun saat bicara biasa saja, itu aja minta izin, bisa. Itu subhanallah. Kalau sudah ditutup pergi, itu akan lahir perhatian dalam hatinya yang tidak biasa. Terakhir, berhias diri, ibu sudah jawab tadi sendiri ya. Jadi sudah saya tidak terangkan lagi. Dan yang paling terakhir nomor 5, bertakwalah kepada Allah, tidak diperkenankan meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar. Hati-hati, kata Nabi, seorang perempuan yang meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar itu tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk, nyium pun tidak. Padahal itu sudah bisa dicium dari jarak ratusan tahun sebelum dia masuk.